Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back bareng lagi sama Nada di sini. Di video kali ini aku bakalan review dan sharing buku yang baru aja semalam aku selesain baca sambil rebahan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Novel yang bakalan aku review kali ini adalah novel yang berjudul Unconsciously in Love yang ditulis oleh salah satu penulis favorit aku yaitu Kincir Mainan. Novel ini terdiri dari 460 halaman dan sudah diterbitkan dari tahun 2018. Novel ini berceritakan tentang Kekira Lamusu atau Keke yang tiba-tiba didekati dan diajak menikah oleh Raksa Hardiat, seorang artis pendatang baru yang sedang naik daun dan juga merupakan seorang cucu dari konglomerat. Walaupun sebenarnya Raksa bukanlah tipe idealnya Keke, tapi gadis itu tidak peduli karena Raksa bisa memberikan semua yang diinginkannya. Terlebih lagi Raksa datang untuk menawarkan cinta untuknya. Namun tiba-tiba Raksa menggagalkan pernikahannya di depan altar yang dipenuhi oleh ratusan undangan dan juga kamera-kamera infotainment. Saat Keke sedang berusaha melupakan rasa malunya, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Raksa tengah koma karena mencoba untuk bunuh diri. Karena hal tersebut, Ibu Raksa mengundang Keke untuk datang ke sebuah villa dan menemani Raksa sampai sadar. Sebab percobaan bunuh diri Raksa ini disinyalir ada kaitannya dengan gagalnya pernikahan mereka. Siapa sangka, di villa itu Keke bertemu dengan seorang pria misterius yang bernama Top yang mengaku mengenal Raksa luar dalam. Dan siapa sangka juga, ternyata Keke justru malah jatuh cinta dengan pemuda tersebut saat Raksa masih belum sadarkan diri. Jujur aja, awalnya aku tuh rada bingung gitu loh, ini tuh cerita tentang Keke sama Raksa atau Keke sama Top, karena lebih banyak tuh interaksi Keke sama Topnya, karena di awal-awal tuh banyaknya interaksi Keke sama Top, bukan Keke sama Raksa. Dan ternyata itu karena aku tidak membaca blurb-nya, makanya aku bingung. Tapi setelah aku lihat covernya, oh oke, aku ngerti ini cerita siapa. Sebenarnya plot di cerita ini tuh udah ketebak banget bakalan kayak gimana-gimananya. Tapi karena aku suka sama ceritanya, jadi nggak masalah. Di cerita ini aku bisa berempati banget dengan perasaannya Keke. Ya gimana ya, sebagai perempuan mungkin semua perempuan bakalan ngerasa hal yang sama kayak Keke kalau misalkan pernikahannya tiba-tiba gagal di depan penghulu. Bayangin coba, ya nggak sih? Ya pastilah. Wajar, Keke kayak gitu tuh ya wajar menurut aku. Dan di awal-awal cerita ini aku tuh kayak ngerasa, ih, apaan banget sih Raksa gitu loh. Aduh, maaf emosi. Menurut aku, Keke tuh di cerita ini sudah cukup merepresentasikan perempuan-perempuan di dunia ini mungkin yang lebih banyak tuh bicara dalam pikirannya sendiri. Gitu. Jadi terlalu banyak mikir tanpa mau nanya gitu ya, tanpa mau denger juga. Dan ya itu seperti bumerang buat diri sendiri gitu. Walaupun yang nggak tahu juga sih yang lain, tapi kalau aku merasa seperti itu, karena aku seperti itu. Di novel ini, dari awal sampai akhir itu pakai point of view-nya Keke. Jadi kadang ada saat-saat aku tuh penasaran gitu, apa sih yang ada di pikirannya si Top? Apa sih gitu? Apa gitu? Kenapa? Gitu. Gitu. Oh iya, di sini kan dibilang si Keke itu suka sama Big Bang. Tapi buat kalian yang mungkin nggak suka K-pop, novel ini nggak se-hard itu fangirlingnya, jadi masih bisa lah dibaca untuk khalayak umum gitu ya, bukan K-popers aja. Jadi masih nyaman dibaca oleh non-K-popers, menurut aku. Cuman, kenapa harus karakter jahatnya tuh namanya Yuna? Sebagai orang yang suka sama Girls' Generation, aku ngerasa kayak awkward gitu loh pas waktu baca. Ngebayangin karakter Luna jahat, terus Luna sama Tiffany berantem kayak no, kenapa harus Yuna dan Tiffany? Why? Kenapa gak ada nama yang lain? Belum lagi hubungan Yuna sama Topnya yang bikin Selain itu, pas baca juga aku tuh dibuat galau gitu loh. Kayak seakan-akan aku tuh adalah Keke dan aku harus memilih antara Raksa dan Top. Soalnya mereka tuh dua-duanya sama-sama baik. Jadi kayak susah aja gitu milih salah satunya. Jadi, soalnya gimana ya, aku tuh pas waktu baca ini kayak ikutan deg-degan gitu loh. Kalau misalkan interaksi Keke sama Top. Jadi kayak apalagi si Topnya ini tuh kan cowok misterius ya. Jadi dia tuh ya dapat nilai plus lah gitu buat aku.
Tapi selain di cinta-cintaan, sebenarnya novel ini tuh konfliknya lumayan berat ya, tentang keluarga gitu ya. Dan rada berat emang, tapi kadang aku tuh kayak gemes sendiri gitu loh, kayak apaan sih Top gitu loh, kayak ih Top apaan sih gitu, gak usah lah mikirin hutang budi gitu. Kayak gitu. Walaupun konfliknya ya lumayan sih berat, tapi kadang kesel sendiri gitu loh sama si Top juga karena dia begitulah. Menurutku buku ini cocok banget dibaca buat orang-orang yang suka baca Wattpad karena ceritanya aku suka. Ceritanya aku suka. Setelah sekian lama akhirnya aku menemukan cerita novel yang emang benar-benar my cup of tea gitu ya. Jadi aku makin suka nih sama Kincir Mainan. Dan gak sabar buat baca-baca lagi karyanya yang lain. So, sekian aja mungkin ya video review dan sharing ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, kasih tahu aku karya Kincir Mainan mana sih yang udah pernah kamu baca, dan like kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa buat subscribe. Dadah, ketemu lagi di video selanjutnya.